Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifitria dengan NPM C1C019024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi investasi pada instrumen ekuitas. Nah, perlu kita ketahui bahwa PSAK yang berkaitan dengan instrumen keuangan ini itu ada PSAK 50, 55, 60, dan juga 71. Nah, instrumen keuangan melibatkan adanya kontrak atau perjanjian antara dua pihak. Nah, di mana instrumen keuangan ini mempunyai 5 komponen, yaitu aset keuangan. Contoh dari aset keuangan ini yaitu ada giro, investasi, dan juga piutang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada liabilitas keuangan, contohnya piutang wesel dan juga obligasi. Yang ketiga itu ada instrumen ekuitas, contohnya modal saham dan juga return earnings. Dan yang keempat itu ada instrumen derivatif, dan yang terakhir itu ada hedging. Selanjutnya, ekuitas disebut aset bersih karena ekuitas adalah klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi dengan liabilitas. Nah, untuk ekuitas pada PT atau perseroan terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu modal saham atau share capital yang terdiri dari share capital ordinary, preferred, dan juga share premium atau agio saham. Dan yang kedua yaitu return earnings atau saldo laba. Akuntansi investasi saham, perlakuan untuk pencatatan investasinya tergantung pada persentase kepemilikan investor pada perusahaan investi. Nah, maka kepemilikan investor dikelompokkan menjadi 3. Untuk yang pertama, dengan kepemilikan saham lebih dari 0% sampai dengan 20%, maka itu dikatakan investor tidak memiliki pengaruh signifikan. PSAK yang digunakan yaitu PSAK 55, maka metode yang digunakan oleh investor untuk mencatat investasinya bisa menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar. Dan yang kedua, untuk kepemilikan saham lebih dari 20% tetapi tidak melebihi 50% atau sampai 50%, maka dikatakan investor disebut investasi pada entitas asosiasi dan investor memiliki pengaruh signifikan. Nah, PSAK yang digunakan yaitu PSAK 15, maka metode yang digunakan untuk mencatat investasinya adalah metode ekuitas. Untuk yang ketiga, yaitu kepemilikan lebih dari 50%, maka dikenal dengan adanya perusahaan induk dan perusahaan anak. PSAK yang digunakan yaitu PSAK 22 dan 65, maka metode yang digunakan bisa menggunakan metode biaya atau metode ekuitas, sedangkan laporan keuangan menjadi laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, terkait dengan pengaruh signifikan. Apa itu pengaruh signifikan? Pengaruh signifikan merupakan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan, keuangan, dan operasional investi. Nah, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Maka, investor yang memiliki pengaruh signifikan disebut sebagai entitas asosiasi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Jadi, terdapat 4 kategori aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi atau fair value through profit or loss. Yang kedua, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Yang ketiga, aset keuangan dimiliki untuk dijual atau available for sale. Dan yang keempat, aset keuangan berupa pinjaman dan piutang atau loan and receivable. Dan untuk metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas terdiri dari 3 metode. Yang pertama, metode biaya, yang kedua, metode nilai wajar, dan yang ketiga, metode ekuitas.
Selanjutnya kita akan membahas terkait pencatatan investor atas beberapa transaksi atau pencatatan yang dilakukan oleh seorang investor atas transaksi yang dilakukan. Nah, yang pertama itu ada pencatatan perolehan investasi, yang kedua pencatatan investor ketika investi membagikan dividen, yang ketiga pencatatan investasi atas laba atau rugi, yang keempat pencatatan investor ketika investi melaporkan laba rugi, dan yang kelima yaitu pencatatan ketika penyesuaian nilai wajar. Untuk yang pertama, ketika investor melakukan pencatatan atas perolehan investasi, maka bisa menggunakan metode biaya dan juga metode nilai wajar. Nah, metode ini investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya. Di dalam pencatatan, ketika perolehan investasi ada biaya yang terkait seperti biaya transaksi, biaya tersebut bisa dikategorikan sebagai penambah atau diakui sebagai beban periode berjalan, maka dicatat terpisah dari perolehan investasinya atau kategori dikapitalis. Lalu untuk pencatatannya sebagai kategori penambah, investasi di debit, biaya transaksi atau komisi di debit, dan di kredit itu ada kas. Lalu untuk kategori dikapitalis, maka untuk investasi itu di debit dan di kredit itu kas. Nah, selanjutnya jika menggunakan metode ekuitas. Metode ini investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya dengan akun. Yang pertama itu ada investasi pada entitas asosiasi di debit dan kas di kredit. Selanjutnya untuk transaksi yang kedua, pencatatan investor ketika investi membagikan dividen. Nah, jika kita menggunakan metode biaya dan metode nilai wajar, maka akunnya kas di debit dan pendapatan dividen di kredit. Lalu, untuk metode ekuitas, kas di debit dan investasi pada entitas asosiasi di kredit. Selanjutnya untuk pencatatan investasi atas laba atau rugi, jika kita menggunakan metode biaya dan metode nilai wajar, tidak ada pencatatannya. Namun, jika kita menggunakan metode ekuitas, ada dua kemungkinan terjadi. Yang pertama, metode ekuitas jika laba. Nah, apabila kita mendapatkan laba, maka akunnya itu investasi pada entitas asosiasi di debit dan bagian laba entitas asosiasi di kredit. Nah, jika metode ekuitas mengalami rugi, maka bagian rugi entitas asosiasi di debit dan investasi pada entitas asosiasi di kredit. Selanjutnya untuk pencatatan investor ketika investi melaporkan laba atau rugi. Nah, metode biaya dan metode nilai wajar tidak ada pencatatannya. Sedangkan untuk metode ekuitas jika laba, maka investasi pada entitas asosiasi di debit dan penghasilan komprehensif lain di kredit. Dan jika metode ekuitas mengalami kerugian, maka untuk akunnya penghasilan komprehensif lain di debit dan investasi pada entitas asosiasi di kredit. Selanjutnya untuk yang kelima, yang terakhir yaitu pencatatan ketika penyesuaian nilai wajar. Untuk metode nilai biaya tidak ada pencatatannya. Sedangkan metode nilai wajar akan dicatatkan dengan kategori. Yang pertama, aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka akan mempengaruhi laba periode berjalan ke pendapatan lain-lain. Jika laba, maka jurnalnya investasi di debit dan keuntungan selisih nilai wajar atau income itu di kredit. Lalu, jika mengalami kerugian, kerugian selisih nilai wajar income di debit dan investasi di kredit. Kategori yang kedua, aset keuangan dimiliki untuk dijual, maka akan mempengaruhi laba komprehensif atau penghasilan komprehensif lain. Jika laba, maka investasi di debit dan keuntungan selisih nilai wajar equity di kredit. Jika mengalami kerugian, kerugian selisih nilai wajar equity di debit dan investasi di kredit. Untuk metode ekuitas tidak ada pencatatannya. Selanjutnya, jika pencatatan investasi pada periode interim artinya investor membeli investasi saham pada perusahaan investi tidak dilakukan di awal tahun, contohnya investasi pada 1 April dan sebagainya. Lalu, pada kasus tersebut, jika perusahaan menggunakan metode ekuitas,
Saat mencatat investasi dan perusahaan investi membagikan laba, maka investor tidak boleh mengakui adanya penghasilan dari bagian laba yang dihasilkan perusahaan investi secara penuh atau 1 tahun, tetapi harus mengakui secara proporsional. Contohnya, mengakui berapa kepemilikan di perusahaan investi dan sejak kapan akuisisi itu terjadi. Selanjutnya kita akan membahas terkait penurunan nilai. Penurunan nilai terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu penurunan nilai aset keuangan mengikuti perubahan pada harga pasar. Penyebabnya piutang tak tertagih dan pelunasan piutang. Yang kedua, penurunan nilai aset keuangan dari nilai terpulihkan, yaitu memilih mana yang lebih tinggi dari 2 nilai berikut, yaitu nilai wajar dan nilai pakai. Jika menggunakan asumsi nilai pakai, maka perlu melakukan perhitungan. Dan yang ketiga, penurunan nilai dari alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Contohnya, ketika menyerahkan imbalan atas investasi, nilainya berbeda dengan nilai ekuitas atau aset bersih, sehingga ada kemungkinan terjadinya diferensial atau selisih, dan diferensial selisih harus dialokasikan. Nah, berikut diferensial atau selisih ini bisa dialokasikan. Yang pertama itu ada goodwill, dan yang kedua dialokasikan ke aset atau liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, dengan syarat yang pertama, jika aset lebih besar dari nilai wajarnya dibandingkan dengan nilai tercatat, maka disebut diferensial atau selisih positif. Namun, jika liabilitas lebih besar dari nilai wajarnya dibandingkan nilai tercatat, maka disebut diferensial atau selisih negatif. Dan yang ketiga, jika amortisasi aset di proporsi diferensial atau selisih bersifat positif, artinya mengurangi, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, ada yang namanya transaksi hulu dan hilir. Nah, transaksi hulu artinya perusahaan induk atau investor bertransaksi berupa jual beli aset ataupun jasa ke perusahaan anak atau entitas asosiasi. Dan yang selanjutnya yaitu transaksi hilir. Transaksi hilir artinya perusahaan anak atau entitas asosiasi bertransaksi ke perusahaan induk atau investor. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait materi investasi pada instrumen ekuitas. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.